Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Kembali lagi bersama saya Muhammad Lutfi Ramadan ya. Sekarang saya akan menjelaskan, source pada website, jajan.id yang sudah saya demokan. Nah, di sini terdapat aset, di mana aset ini berisi CSS, serta, source untuk data tabel yang saya gunakan, font, image, dan JavaScript. Lalu di sini terdapat config. Config ini berisi tentang, berisi untuk penghubung antara PHP dengan MySQL-nya, dengan server. Lalu di sini terdapat menu laporan, di mana laporan ini berisi untuk cetak ya, cetak laporan PDF atau reporting, di mana di sini saya menggunakan MPDF 60. Nah, di sini terdapat 3 folder lagi ya. Kita mulai dari super admin. Super admin ini artinya halaman administrator, di mana terdapat menu secara keseluruhan. Di sini saya menggunakan eh, beberapa bagian lagi, artinya dipisah lagi agar tidak kacau pada apa namanya eh, pada direktorinya. Lalu di sini terdapat folder operator, di mana ini merupakan halaman operator ya, dan di sini terdapat pelanggan. Ini merupakan halaman untuk pelanggan nantinya. Nah, untuk sistemnya sendiri, di sini saya menggunakan untuk pemilihan menu itu menggunakan Suitcase ya. Kita coba untuk melihat, membuka. Oke, kita close semua dulu. Nah, di sini kita masuk pada indeksnya ya. Nah, ini indeks yang berada pada eh, apa namanya? Admin, pada halaman administrator. Di sini saya menggunakan session. Artinya kita harus, ketika kita masuk ke halaman web, kita harus melalui login form terlebih dahulu. Jika kita mengakses langsung index.php pada halaman ini, maka tidak akan bisa. Maka akan muncul alert ya dengan tulisan Anda harus login seperti ini. Nah, lalu di sini saya menggunakan memanfaatkan switch ya. Kenapa saya memanfaatkan switch case? Karena agar saya itu mendesain halamannya itu hanya terletak pada index.php saja, hanya pada satu file saja. Sementara untuk nantinya, untuk halaman-halaman berikutnya, halaman lainnya itu hanya memasukkan isinya saja. Jadi tidak perlu mendesain. Dan lagi pula eh, untuk menanggulangi sebuah permasalahan pada desain atau apa, kita langsung mengubahnya di satu file index.php saja ini. Di sini saya menggunakan switch case ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, seperti itu. Jadi kita nanti tidak perlu repot-repot untuk mendesain lagi ya. Kita contohkan saja di halaman kue. Nah, ini kita lihat di halaman kue. Kita tidak usah memasukkan lagi CSS-nya, tidak usah memanggil CSS, JavaScript, menuliskan header atau apa. Kita hanya perlu memasukkan
isinya saja seperti ini. Ini kan hanya isi. Nah, hal ini dilakukan agar sistemnya itu berjalan dengan lancar, mengingat ya laptop yang saya gunakan ini kurang memadai. Jadi sebisa mungkin saya mengakalinya dengan mempercantik atau indah codingannya agar rapi dan tidak memakan banyak memori. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini ada koneksi. Apa itu koneksi? Nah, koneksi ini ya bukan untuk sebatas koneksi database PHP ke database ya ke MySQL. Di sini merupakan sebuah function untuk memanggil atau mengambil data dari database. Nah, di sini saya menggunakan PDO. PDO itu pemrograman berorientasi objek pada PHP. Kalau di pemrograman biasa itu kan PBO, tapi kalau di PHP itu dikatakan atau disebut PDO. Nah, di sini saya menggunakan kelas database ya. Lalu di sini saya membuat fungsi. Nah, fungsi-fungsinya ini sebagai fungsi untuk memilih database, mengkonekkan database-nya, PHP ke database. Lalu di sini juga ada fungsi menampilkan data kue, data petugas, data pelanggan, dan sampai data riwayat. Seperti itu. Mengapa saya menggunakan hal ini? Tentunya agar menghemat penggunaan memori juga. Mengingat laptop yang saya gunakan ini kan kurang memadai. Dengan mempercantik query yang ada, maka itu akan mempercepat atau mengurangi pemakaian memori. Nah, lalu bagaimana koneksi.php ini dilakukan atau digunakan ya? Kita ambil satu contoh pada kue. Nah, pada data kue, kita hanya perlu untuk menginputkan atau memasukkan file koneksi tadi ke dalam file kue.php ini dengan menuliskan seperti ini ya. Lalu, untuk menampilkan datanya sendiri, kita tidak usah menuliskan query panjang-panjang yang juga mengganggu pada codingannya ya. Di sini kita hanya perlu untuk menuliskan fungsi atau memanggil fungsi yang ada. Seperti ini. Ini akan mengurangi pemakaian memori ya, konsumsi memori akan mengurangi. Nah, lalu kita bisa memanggilnya seperti biasa. Seperti itu. Oke, untuk halaman lainnya, untuk halaman operator dan pelanggan sama seperti ini juga ya, menggunakan PDO atau orientasi objek pada PHP. Lalu kita lanjut pada sistem basis datanya. Kita lanjut pada perancangan basis data. Nah, di basis datanya ini saya menggunakan MySQL dengan database namanya jajanan. Lalu di sini terdapat 5 tabel, di mana tabel kue ini untuk data-data kue, menyimpan data kue, level ini data level untuk hak aksesnya, lalu ada tabel pelanggan, tabel petugas, dan tabel transaksi. Kita bisa lihat menggunakan designer ya. Kita buka. Nah, di sini kita bisa lihat ya desainer dari perancangan database yang saya buat. Terdapat 5 tabel yang saling terhubung satu sama lain. Seperti ini teman-teman. Nah, di sini relasinya itu one to many ya, kurang lebih semuanya itu one to many ya, semuanya itu one to many. Di sini ini relasinya itu
antara tabel satu dengan tabel lainnya itu saling terhubung. Seperti contohnya tabel petugas dengan tabel level, tabel pelanggan dengan tabel level, transaksi dengan pelanggan, transaksi dengan petugas, dan transaksi dengan kue, serta kue dengan petugas. Saling terhubung ya. Jadi untuk sistemnya itu kita akan mendapatkan sistem basis data yang rapi karena kita tidak bisa memasukkan data atau input data secara sembarangan. Lalu saya akan selanjutnya masuk pada trigger. Kita tinggalkan. Nah, untuk trigger sendiri, untuk yang belum tahu trigger, jadi trigger itu merupakan istilahnya itu bahasa gampangnya itu adalah fungsi yang berisi rumus ya, rumus ketika kita melakukan sebuah operasi, maka akan terjadi apa. Nah, contohnya di sini saya membuat trigger transaksi pada tabel transaksi ya. Artinya pada saat kita klik dulu edit, kita melihat kodenya. Nah, SQL-nya seperti ini ya. Jadi artinya ketika kita melakukan insert data pada tabel transaksi, maka secara otomatis stok pada tabel kue atau stok pada kue itu akan dikurangi dengan jumlah pada transaksi. Makanya tadi pada saat demo, ketika kita melakukan pemesanan, maka stoknya akan berkurang. Nah, seperti itu teman-teman. Kita tutup. Ya, kurang lebih seperti itu untuk perancangan basis datanya. Ya, untuk penjelasan mengenai source dan basis data, kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.